Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramesti Arming Pambudi dengan NIM 81114215667. Saya merupakan mahasiswa semester 3 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi materi dan menjelaskan materi mengenai subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional merupakan salah satu materi yang akan kita bahas di mata kuliah hukum internasional. Lalu, apa sajakah yang termasuk dalam subjek hukum internasional? Mari kita simak video berikut bersama-sama. Sebelum kita mengetahui apa saja subjek hukum internasional, alangkah lebih baik kita mengetahui pengertian dari subjek hukum. Menurut Prof. Subekti, yang dimaksud dengan subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang ada. Sedangkan pengertian dari subjek hukum internasional adalah pemilik, pemegang, dan pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Lalu, apa sajakah yang termasuk dalam subjek hukum internasional? Yang pertama ada negara. Negara merupakan subjek hukum internasional dalam arti klasik atau yang paling tua dan paling utama. Karena negara dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum internasional dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat internasional. Dalam negara federal yang menjadi pengemban hak dan kewajiban hukum internasional adalah pemerintah federal. Namun, ada kalanya konstitusi federal memungkinkan negara bagian menjadi hukum internasional namun dalam keadaan terbatas. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu Tahta Suci Vatikan. Berdasarkan perjanjian Lateran pada tanggal 11 Februari 1929, yaitu perjanjian antara Italia dan Tahta Suci yang isinya mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan terbentuknya negara Vatikan. Berdasarkan perjanjian Lateran ini, negara Vatikan dibentuk dan diakui sebagai subjek hukum internasional. Saat ini, Tahta Suci memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia yang sejajar kedudukannya dengan perwakilan diplomatik negara-negara lain. Lalu yang ketiga ada Palang Merah Internasional atau ICRC, International Commission of Red Cross yang berkedudukan di Jenewa. Palang Merah Internasional adalah subjek hukum internasional yang bersifat terbatas yang lahir karena sejarah, yang kemudian kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konferensi-konferensi Palang Merah. Saat ini, Palang Merah Internasional diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional dalam ruang lingkup yang sangat terbatas. Lalu, yang keempat yaitu organisasi internasional. Berdirinya organisasi internasional pada hakikatnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional secara permanen dalam rangka mencapai tujuan bersama. Jika suatu organisasi internasional belum mampu menunjukkan kemandiriannya, maka organisasi internasional belum bisa disebut sebagai subjek hukum internasional. Dan baru diakui sebagai subjek hukum internasional setelah adanya advisory opinion yang diberikan oleh Mahkamah Internasional. Yang kelima, individu atau orang perorangan. Orang perorangan atau individu termasuk dalam subjek hukum internasional karena dapat dimintakan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan-tindakan yang diduga melanggar kaidah-kaidah hukum internasional. Dalam arti yang terbatas, orang perorangan dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Pengertian individu sebagai subjek hukum internasional dari beberapa ketentuan yang bertujuan melindungi hak-hak minoritas, yaitu keputusan Mahkamah Internasional secara permanen. Dalam perkara ini, yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional, apabila suatu perjanjian internasional memberikan hak tertentu kepada orang perorangan, hak itu harus diakui dan mempunyai daya laku dalam hukum internasional, artinya diakui oleh suatu badan peradilan internasional. Yang keenam ada kaum belegerasi. Kaum belegerasi juga termasuk dalam subjek hukum internasional. Namun, pada awalnya, kaum belegerasi merupakan suatu akibat permasalahan dalam negeri suatu negara. Lalu, ada kriteria menjadi kaum belegerasi menurut Hurwitz. Yang pertama, terorganisasi di bawah pimpinan yang bertanggung jawab. Yang kedua, memakai tanda-tanda pengenal secara jelas. Yang ketiga, membawa senjata secara terang-terangan. Yang keempat, mengindahkan cara-cara berperang yang lazim. Yang ketujuh, ada organisasi pembebasan atau bangsa yang memperjuangkan hak-haknya. Namun, pengertiannya masih kontroversial. Dapat diakui sebagai subjek hukum atau pribadi hukum internasional secara sementara waktu saja selama dia berjuang untuk memperjuangkan hak-haknya dan cita-cita negaranya. Tidak setiap pergolakan dalam negara suatu wilayah dapat diakui secara mudah dan diberikan predikat sebagai organisasi pembebasan atau bangsa yang sedang berjuang.
Yang kedelapan adalah wilayah perwalian. Bermula dari sistem wilayah mandat pada masa Liga Bangsa-Bangsa, wilayah mandat adalah bekas dari wilayah negara-negara yang kalah Perang Dunia I yang ditempatkan di bawah mandat dari negara-negara yang menang perang. Digolongkan sebagai subjek hukum internasional didasarkan pada sistem PBB sekarang. Eksistensi wilayah perwalian sebagai subjek hukum internasional tinggal merupakan soal sejarah. Jadi, wilayah perwalian sudah tidak termasuk lagi ke dalam subjek hukum internasional. Yang kesembilan ada organisasi internasional non-negara atau non-pemerintah yang biasa kita sebut dengan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Walaupun didirikan berdasarkan hukum nasional dari negara tempatnya berkedudukan atau berkantor pusat, tetapi ia dapat memiliki cabang-cabang di berbagai negara. Dengan demikian, dia merupakan suatu jaringan internasional dalam bidang kegiatan dan aktivitas lintas batas negara. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-10, perusahaan transnasional atau multinasional. Fenomena baru dalam hukum dan hubungan internasional, dalam beberapa hal negara-negara bahkan juga organisasi internasional mengadakan hubungan secara langsung dengan perusahaan internasional atau multinasional yang melahirkan hak-hak dan kewajiban internasional. Nah, itu tadi merupakan subjek-subjek hukum internasional yaitu ada negara, tahta suci, palang merah internasional, organisasi internasional, individu, kaum belegerasi, organisasi pembebasan atau bangsa yang memperjuangkan hak-haknya, wilayah perwalian, organisasi internasional, non-negara atau non-pemerintah, dan yang terakhir ada perusahaan transnasional dan multinasional. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat dan dapat dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih.